Ketiadaan guru yang membimbing Syekh Albani secara sistematis kemudian banyak berdampak pada sikap serta cara beliau dalam memahami hadis ataupun ilmu periwayatan. Bahkan beliau seringkali menyelisihi ulama-ulama terdahulu yang sudah teruji kredibilitas ilmu. Pertanyaan terakhir, apakah Syekh Albani tidak punya guru? Pertanyaan yang bagus ini. Dan ini banyak sebenarnya. Saya punya beberapa buku yang menjelaskan tentang terjemahnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Orang yang mengatakan Syekh Al-Albani, kalau ada ya, ini kan tadi bunyinya pertanyaan, apakah Syekh Al-Albani tidak punya guru? Kalau bunyinya pertanyaan saya jawab begini. Orang yang mengatakan Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani tidak punya guru, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia belum kenal Syekh Al-Albani, maka kita kenalkan. Kemungkinan kedua, orang yang iri dengki, orang yang benci dengan Syekh Al-Albani gara-gara dia memiliki pemahaman yang menyimpang, kemudian Syekh mengingatkannya. Kalau kemungkinan ini yang kedua, maka kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Dan tetap kita jelaskan juga ya bahwa Syekh itu adalah orang yang berilmu. Pertama begini, sekarang apakah mungkin Universitas Islam Madinah, ya, Universitas Islam Madinah Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah memanggil beliau untuk menjadi guru besar ilmu hadis? Bahkan beliau mengajar di kampus Madinah itu selama 3 tahun. Kemudian beliau tidak punya guru, ya tidak mungkin lah. Dari situ jelas tidak mungkin. Tidak mungkin universitas sebesar Universitas Madinah itu mengangkat seorang dosen yang tidak punya ilmu. Tidak mungkin. Satu. Yang kedua, kita tahu kalau kita melihat ke belakang, latar belakangnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau itu orang Albania. Dan bapaknya itu seorang syekh ulama. Beliau, bapaknya adalah Syekh Nuh Najati, Al-Hajj Nuh Najati itu. Beliau adalah seorang ulama dalam madhab Hanafi. Jadi pengikut madhab Hanafi. Bahkan boleh dikatakan bapaknya itu fanatik dengan madhab Hanafi. Karena yang berkembang di Albania waktu itu madhab Hanafi, sama dengan yang berkembang di Pakistan, sebagian India, itu madhab Hanafi itu sangat berkembang. Seperti di daerah Turki juga madhab Hanafi. Dan Syekh Albani itu sekolah, beliau sekolah. Bahkan disebutkan orang-orang ketika bapaknya pindah ke Suriah, ya, ke negeri Syam, itu anak-anak Suriah itu dibuat terkagum-kagum dengan anak bule, yaitu Al-Albani muda, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kenapa? Karena anak ini cerdas. Jadi di kelas itu orang-orang Arab tidak bisa menjawab, malah Al-Albani bisa menjawab, padahal pelajarannya waktu itu pelajaran bahasa Arab. Tentu ini membuat kagum mereka. Anak asing, anaknya orang bule, tapi mampu mengalahkan anak-anak orang Arab yang mereka itu notabene-nya bahasanya bahasa Arab. Jadi Syekh Albani itu belajar. Kemudian beliau di negeri Syam, selain dulu di Albania belajar dengan ayahandanya. Pertama gurunya itu adalah ayahandanya. Kemudian beliau bersekolah. Ya kalau di sekitar tingkatan MI ya, semacam kutab begitu. Kemudian beliau belajar dengan para ulama. Baru kemudian setelah beliau sudah mapan, baru meneliti hadis sendiri. Ini tidak ubahnya kita. Misalnya kayak saya misalnya, setelah saya lulus dari kuliah atau belajar dengan para ulama, kemudian saya berdakwah. Lah ketika saya berdakwah, saya gunakan waktu-waktu saya untuk mengkaji sendiri di perpustakaan saya atau di perpustakaan orang lain, atau saya kaji misalnya tulisan-tulisan para ulama di internet, atau saya kaji tulisan-tulisan para ulama yang ada di buku-buku yang saya miliki, koleksi saya. Maka tidak dikatakan saya tidak punya guru, karena sudah mapan ilmunya. Kalau sudah mapan ilmunya, ya mungkin porsi belajarnya dengan syekh itu sudah berkurang. Syekh Albani ketika itu, ketika sudah mulai mapan ilmunya, beliau menghabiskan 16 jam untuk di perpustakaan mengkaji. Dan ketika itu memang beliau sudah tidak punya guru lagi, karena beliau sudah syekh. Sama dengan beberapa ustadz kan sudah tidak duduk lagi di kajiannya ustadz yang lain. Bukan berarti ustadz itu tidak punya guru, karena sudah waktunya mengajar, bukan waktunya belajar. Dulunya habis waktu untuk belajar. Jadi demikian ya, baca saja buku biografi Syekh Al-Albani. Bagi yang belum kenal ya, baca saja. Insyaallah ta'ala kita doakan ikhwan, jangan dicaci maki, bukan begitu akhlak salafus saleh. Didoakan. Rasulullah saja dilimpari, kemudian Rasulullah dipukuli ketika beliau berdakwah ke Taif. Beliau sama sekali tidak mencaci maki
ahlu Taif. Beliau mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sungguhnya mereka orang-orang yang belum mengerti ilmu agama Islam. Semoga Allah beri hidayah kepada guru-guru kita dan dai-dai yang memusuhi guru-guru kita, memusuhi ulama-ulama kita. Mudah-mudahan diberi hidayah kepada sunnah Nabi SAW. Ini yang mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf, waktunya terbatas. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang datang. Apabila ada kekurangan, itu dari saya dan syaitan. Apabila ada benarnya, itu dari Allah dan Rasulnya, itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.